Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Zananda. Saya dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2. Untuk hari ini kita akan membahas tentang record keeping. Dalam record keeping itu ada pengertian, tujuan, manfaat, ada batasan, mekanisme, dan bentuk dari record keeping itu sendiri. Dalam kebidanan itu ada istilah record keeping atau dokumentasi. Itu adalah suatu bukti, pencatatan, dan pelaporan yang dimiliki oleh bidan dan tim kesehatan. Itu tuh tujuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis dan dengan ditanggung-jawabi oleh bidan. Fisbak, tujuan pendokumentasian kebidanan itu ada dua. Yang pertama, tujuan utama sebagai mengidentifikasi status kesehatan pasien dalam rangka mendokumentasikan kebutuhan akan asuhan dan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan. Sedangkan tujuan sekunder untuk penelitian finansial, legal hukum, etika, dan jaminan mutu. Di dokumentasi sekunder ini memberikan juga bukti dari pemberian asuhan yang bermutu, bukti dari pendokumentasi tanggung jawab legal terhadap pasien, dan ada juga sebagai pelindung diri. Manfaat dari record keeping ini ada beberapa aspek. Aspek pertama itu ada aspek administrasi. Itu bertujuan mendefinisikan fokus asuhan bagi klien atau kelompok. Lalu untuk membedakan tanggung gugat bidan dari tanggung gugat anggota tim pelayanan kesehatan yang lain. Lalu untuk memberikan penilaian, pengevaluasian asuhan, perbaikan kualitas. Di aspek manfaat selanjutnya ada aspek hukum. Semua catatan informasi tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Bila terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi kebidanan di mana bidan sebagai pemberi jasa dan klien sebagai pengguna jasa, maka dokumentasi diperlukan sewaktu-waktu sebagai perlindungan diri bidan dan sebagai bukti untuk pasien. Di aspek selanjutnya ada aspek pendidikan. Dokumentasi mempunyai manfaat pendidikan karena isinya menyangkut kronologis dan kegiatan asuhan yang dapat dipergunakan sebagai bahan referensi pembelajaran bagi siswa atau bagi mahasiswa profesi. Lalu yang aspek selanjutnya adalah aspek penelitian dokumentasi. Mempunyai manfaat penelitian. Data yang terdapat di dalamnya mengandung informasi yang bisa dijadikan sebagai bahan atau objek riset dan pengembangan profesi. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini, dokumentasi mempunyai efek secara ekonomi. Semua tindakan atau asuhan yang belum, sedang, dan telah diberikan dicatat dengan lengkap yang dapat dipergunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam biaya bagi klien. Jadi kita sebagai bidan mempunyai bukti terhadap apa yang asuhan yang sudah kita berikan kepada klien, sehingga sewaktu-waktu jika klien menuntut, kita bisa menunjukkan dalam biaya klien. Aspek selanjutnya ada aspek pendidikan. Dokumentasi mempunyai manfaat pendidikan karena isinya menyangkut kronologis dan kegiatan asuhan yang dapat dipergunakan sebagai bahan referensi pembelajaran bagi siswa atau bagi mahasiswa profesi. Lalu yang aspek selanjutnya adalah aspek penelitian dokumentasi. Mempunyai manfaat penelitian. Data yang terdapat di dalamnya mengandung informasi yang bisa dijadikan sebagai bahan atau objek riset dan pengembangan profesi. Ini ada aspek manajemen. Melalui dokumentasi, kita dapat dilihat sejauh mana peran dan fungsi bidan dalam memberikan asuhan pada klien. Dengan demikian akan dapat diambil kesimpulan tingkat keberhasilan pemberian asuhan guna pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah poin batasan. Dokumentasi medik sangat diperlukan sebagai bukti asuhan yang diberikan pada pasien. Dokumentasi harus tersimpan terkait dengan adanya tuntutan terhadap pemberian pelayanan. Menurut Permenkes RI nomor 269 /Menkes /Per/3 2008 tentang rekam medis bab 5 pasal 9 tentang penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan terkait dengan rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir. Setelah batas waktu tersebut dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan. Jadi maksudnya jika dalam jangka waktu terakhir pasien itu berobat, dalam jangka waktu 2 tahun pasien tidak datang kembali, berarti dokumentasi itu bisa dimusnahkan. Ini adalah bentuk record keeping. Dalam bentuk ini ada 4 bentuk record keeping. Yang pertama adalah Program Orient Record. Ya, menurut Wildan dan Hidayat 2009 menyatakan bahwa Program Orient Record atau POR adalah suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masalah klien.
dapat menggunakan multidisiplin dengan mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah, mengarahkan ide-ide dan pikiran anggota tim kesehatan. 2. Ada Source Oriented Record. Source Oriented Record adalah suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada sumber informasi. Model ini menempatkan atas dasar disiplin orang atau sumber yang mengelola pencatatan. Yang ketiga ada Charting by Exception, yaitu merupakan model pendokumentasian yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Selanjutnya ada model dokumentasi Kardec. Kardec biasa juga disebut dengan sistem kartu. Suatu sistem pendokumentasian dengan menggunakan serangkaian kartu dan membuat data penting tentang klien, ringkasan problem klien, dan terapinya. Sebagai contohnya, dalam dokumentasi Kardec ini itu ada kartu ibu, kartu anak, kartu KB, dan lain-lain. Selanjutnya ada pelaksanaan. Yang dalam pelaksanaan itu ada beberapa contoh dalam pendokumentasian. Yang pertama itu ada SOPIR atau Subject Objective Assessment, Planning, Implementasi, Evaluasi, dan Reassessment. Yang kedua ada SWOPI. Yang ketiga ada SWOP. Yang keempat ada SWOP IED. Kita mulai dari yang S. S itu adalah subjektif, yaitu anamnesa langsung dengan pasien atau keluarga pasien. Lalu ada huruf O, yaitu objektif, observasi langsung atau pemeriksaan. Yang A itu adalah assessment, membuat analisis dari data subjektif dan objektif yang didapat. Kalau P itu adalah planning, yaitu membuat perancangan yang sesuai dengan masalah yang dikeluhkan pasien. I itu implementasi, melaksanakan rencana tindakan. Lalu ada evaluasi, yaitu kita harus melakukan evaluasi pada pasien. Yang D dokumentasi. Maksudnya itu melakukan dokumentasi secara tersendiri dari semua asuhan yang dilakukan. Kita akan membahas tentang mekanisme record keeping. Di dalam mekanisme record keeping itu tuh ada dua mekanisme, yaitu narrative think dan flow sheet. Yang pertama kita akan membahas narrative technique, yaitu merupakan teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi yang mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Berikut keuntungan dan kerugiannya. Dari naratif teknik ini itu ada dua. Yang pertama, membuat dokumentasi yang kronologis sehingga membantu kita untuk membuatnya tuh sesuai dengan kejadian pada pasien secara berurutan. Lalu petugas atau pencatat itu berhak bebas memilih bagaimana informasi yang akan dicatat. Tetapi kita juga memiliki kerugiannya. Yang pertama, mungkin kita bisa meletakkan kata-kata fragmentasi kata-kata yang berlebihan. Lalu ada kata yang tidak berarti, kadang-kadang sulit untuk mencari informasi kembali. Pesan mudah terlupakan, pengulangan dibutuhkan dari setiap sumber. Lalu ada kerugian selanjutnya itu membutuhkan waktu yang panjang, urutan kronologis akan lebih sulit sebab hubungan informasi yang didokumentasikan pada tempat yang sama. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart itu merupakan cara tercepat dan paling efisien untuk mencatat informasi, karena tenaga kesehatan akan dengan mudah mengetahui keadaan klien hanya dengan melihat grafik yang terdapat pada flowchart. Flowchart memungkinkan petugas untuk mencatat hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berulang yang tidak perlu ditulis secara naratif, termasuk data klinik klien. Lalu flowchart atau checklist biasanya lebih sering digunakan di unit gawat darurat. Flowchart itu bukan berarti nggak memiliki keuntungan dan kerugian. Flowchart juga mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang pertama itu bisa meningkatkan kualitas pencatatan observasi, memperkuat aspek legal, memperkuat atau menghargai standar asuhan, menjadikan dokumentasi kebidanan lebih tepat, mengurangi fragmentasi data pasien dan asuhan, membatasi narasi yang terlalu luas. Kerugiannya itu memperluas catatan medik dan menciptakan penggunaan penyimpanan. Lalu ada memungkinkan duplikasi data, rancangan, dan format. Selanjutnya tidak ada ruang untuk pencatatan tentang kejadian yang tidak biasa terjadi. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam materi record keeping ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.